Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Kusuma, NPM 2012-10007, akan membahas materi tentang Pavlov dan conditioning klasik, B.V. Skinner dan conditioning operant, Albert Bandura dan teori belajar sosial. Step yang pertama, teori belajar Pavlov dan conditioning klasik. Teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus, respon, dan teori. Teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Proses yang menunjukkan hubungan yang terus-menerus antar respon yang muncul serta rangsangan yang diberikan dinamakan proses belajar. Yang pertama, teori conditioning. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning, karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Peletak dasar teori conditioning, fungsi perut dan pengukur cairan yang dikeluarkan dari pelut ketika anjing sebagai binatang percobaannya sedang makan. Conditioning adalah suatu bentuk belajar untuk memungkinkan organisme memberikan respon terhadap sesuatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. B. Teori belajar Ivan Pavlov. Dalam eksperimen ini, Pavlov ingin membuktikan bahwa belajar adalah suatu pengkondisian sehingga dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka sebagai refleks atau psikis dan tidak dapat dikendalikan, seperti keluarnya air liur dalam percobaannya. Yang pertama, refleks yang dikondisikan. Yang kedua, mengkondisikan tingkat tinggi. 3, generasi. 4, diskriminasi. Kelima, pelenyapan eksperimental. Tapi yang ketiga, kelebihan dan kelemahan conditioning klasik. Kelebihannya, yang pertama, cocok diterapkan untuk pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan, karena dalam teori ini menghadirkan stimulus yang dikondisikan untuk merubah tingkah laku pembelajar. Kedua, memudahkan pendidik dalam mengontrol pembelajar sebab individu tidak menyadari bahwa dia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kelemahannya, yang pertama, teori ini menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis, atau bisa disebut dengan ketika diberi stimulus yang sudah ditentukan, pembelajar langsung memberikan respon. Keaktifan pembelajar dan kehendak pribadi tidak dihiraukan. Yang kedua, teori ini juga terlalu menonjol peranannya atau latihan kebiasaan, padahal individu tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar yang menyebabkan individu cenderung pasif. Semata-mata tergantung dari pengaruh luar yang menyebabkan individu cenderung pasif karena akan tergantung pada stimulus yang diberikan. 3, teori conditioning memang tepat kalau kita menghubungkan dengan kehidupan binatang. Dalam teori ini, proses belajar manusia dianalogikan dengan perilaku hewan. Sulit diterima mengingat perbedaan karakter fisik dan psikis yang berbeda antara keduanya, karena manusia memiliki kemampuan yang lebih untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, teori ini hanya dapat diterima dalam hal-hal belajar tertentu saja, umpamanya dalam belajar yang mengenai skill atau keterampilan tertentu dan mengenai pembiasaan pada anak-anak kecil. Yang keempat, B.V. Skinner dan conditioning operant. Bruchus Ferenczi Skinner, atau lebih dikenal dengan B.V. Skinner, lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904, meninggal di Massachusetts pada 18 Agustus
1990, pada umur 86 tahun, seorang psikolog perkembangan Amerika yang lahir pada tanggal 20 Maret 1904 ini di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat, terkenal dari aliran behaviorisme. Ini pemikiran Skinner dalam setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungan. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Step yang kelima, manfaat pembelajaran teori operant conditioning B.V. Skinner. Mempelajari teori conditioning B.V. Skinner dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami pencetus teori operant conditioning. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami asumsi teori operant conditioning. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami beberapa konsep dasar dalam teori operant conditioning. Step yang keenam, Albert Bandura dan teori belajar sosial. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bubudul yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresivitas orang dewasa sekitarnya. Step yang ketujuh, pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Asal mulanya teori ini disebut learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Dasar pemikirannya adalah belajar dengan cara mengamati perilaku individu dan sebagian perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain yang disajikan sebagai model. Menurut teori belajar ini, yang terpenting ialah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru, dan kemudian melakukan perilaku yang dipilih. Macam-macam proses kognitif dari teori belajar sosial. Menurut teori belajar sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dan tindakan. Secara rinci, dasar kognitif dalam proses belajar dapat ringkas dalam 4 tahap. Yang pertama, atensi atau memperhatikan model dan tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara tepat. 2. Retensi. Jadi seorang pengamat menyimpan tingkah laku model yang telah diamati dalam ingatannya karena tingkah laku tersebut harus bisa diingat kembali. Ketiga, reproduksi gerak. Pengamat mencoba untuk mengungkapkan ulah tingkah laku model yang diamatinya. Yang keempat, penguatan dan motivasi. Tingkah laku dicontohkan sebagai tindakan-tindakan terpuji yang mempunyai motivasi untuk menirukan. Yang step ke-9, kelemahan dan kelebihan teori belajar. Kelemahan teori belajar sosial Albert Bandura termasuk perlakuan yang tidak sangat sesuai. Jadi diklarifikasi dalam teori behavioristik ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan perilaku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu ditiru. Selain ini juga, jika manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang akan meniru tingkah laku yang negatif atau bisa diterima di masyarakat.
kelebihannya teori belajar sosial Albert Bandura yang pertama lebih lengkap dari teori sebelumnya karena itu menekankan bahwa dan perilaku perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembelajaran merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya perhatian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.